Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel Usaha Mandiri. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Anda yang baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini atau dalam video ini saya akan sedikit berbagi tentang cara awal saya atau kisah saya membuka usaha warung sembako ini. Jadi yang saya lakukan di saat awal dulu, saya membuka usaha warung sembako ini dengan modal nekat. Jadi saya menjual mobil pribadi saya, bukan mobil bagus, bukan mobil tahun 97, dan saya jadikan semuanya modal usaha warung sembako ini. Dan saya memilih tidak bekerja lagi. Jadi usaha warung sembako ini adalah usaha satu-satunya yang saya kelola bersama istri saya demi untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Sebelum saya memulai usaha warung sembako ini, saya dulunya supir truk tangki CPO atau tangki minyak sawit. Jadi saya tekuni pekerjaan saya ini selama kurang lebih 14 tahun. Jadi sebelum saya menikah, saya memang sudah bekerja menjadi supir truk ini. Dan setelah menikah, saya mempunyai 2 orang anak, dan tepatnya di tahun kemarin saya memutuskan untuk berhenti. Aslinya tidak sengaja sih berhentinya. Saya membuka usaha warung sembako ini dapat 1 bulan, ternyata di lingkungan kerja sedang tidak baik-baik saja, dan saya memutuskan untuk berhenti. Jadi di tahun tersebut atau di tahun itu ada keturunan uang jalan. Jadi uang jalan bukannya ditambah, malah yang ada diturunkan. Alhasil saya memilih untuk resign dan menekuni usaha ini bersama istri saya. Tapi di luar dugaan, dan saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 1 tahun ini yang saya dapatkan alhamdulillah cukup baik hasilnya. Setelah saya memilih berhenti bekerja dan warung saya masih berusia 1 bulan, saya rencananya mau mencari pekerjaan selepas hari raya Lebaran. Tetapi setelah hari raya Lebaran, ternyata pekerjaan yang saya cari itu sangat susah, yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan target saya itu sangat susah. Jadi saya terpaksa menekuni usaha warung sembako ini sambil mencari pekerjaan. Tetapi setelah berjalan 5 bulan, ternyata warung ini hasilnya sangat di luar dugaan. Jadi saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa ternyata dengan usaha warung sembako walaupun kecil, hasilnya lumayan besar. Jadi saya jujur kepada kalian, warung sembako ini kalau kita mengelolanya dengan baik dan benar, hasil yang didapatkan bahkan melebihi hasil waktu kita kerja dulu. Saya jamin, saya membuat video ini bukan bertujuan untuk sombong atau bagaimana, tetapi saya membuat video ini bertujuan agar memotivasi kalian agar tidak patah semangat di saat mencari pekerjaan dan memilih usaha warung sembako ini di rumah. Alhamdulillah, dari bulan ke-5 omset sudah tembus ke 50 juta. Padahal modal awal saya cuma 28 juta. Tetapi omset sudah tembus di angka 50 jutaan.
Dan untuk sekarang ini omset berkisar ke 60 sampai 70 juta. Saya sebelumnya patah semangat dan bingung. Jadi selama 3 bulan awal atau 2 bulan awal, saya yakinkan bahwa barang dagangan akan terkuras dengan kondisi omset yang belum besar, pelanggan masih sedikit. Jadi alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa itu untuk ke titik ini. Jadi alhasil dengan modal yang menurut saya pas-pasan, saya setiap harinya belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan warung saya ini. Jadi omset yang saya dapatkan tidak berimbang dengan jumlah barang dagangan saya. Jadi besar omsetnya daripada jumlah barangnya. Alhasil resikonya saya setiap hari pergi belanja ke pasar minimal 1 kali dan maksimalnya bisa 3 kali. Jadi dengan modal yang ala kadarnya saya mampu menciptakan pekerjaan untuk saya di rumah dan mengelolanya dengan istri saya. Sebenarnya saya masih ingin bekerja, tetapi karena sudah terlalu repot di rumah, saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Misalkan ada kawan atau ada bos yang mengajak saya kerja, saya tolak bahwa saya fokus pada warung sembako saya, agar warung sembako saya semakin maju dan semakin berkembang lagi, dan risiko yang saya hadapi tidak terlalu besar. Beda dengan saya sewaktu menjadi sopir atau hidup di jalan. Jadi dengan risiko kita minim risiko. Risiko kerugian itu sangat kecil sekali bagi saya di warung sembako. Asalkan kita bisa stok barang yang kira-kira cepat perputarannya kita stok banyak, dan yang lambat kita stok sedikit. Jadi barang-barang tersebut bisa terjual semua dan tidak expired. Jadi untuk Anda yang masih bingung mencari pekerjaan, saya doakan cepat mendapatkan pekerjaan. Dan kalau ingin membuka usaha, saya sarankan untuk Anda membuka warung sembako di rumah. Karena warung sembako ini sangat mudah sih menurut saya pengelolaannya. Yang penting kita mau belajar, mau bertanya kepada yang lebih tahu. Banyak sih sekarang media-media buat belajar warung sembako, seperti contoh di YouTube ini atau di media-media sosial lainnya. Jadi dengan penghasilan saya sekarang, saya alhamdulillah dan memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus pada usaha warung sembako saya ini. Ya, kalau bagi pegawai-pegawai besar mungkin hasil ini tidak seberapa, tetapi kalau buat ukuran buruh, hasil ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi penghasilan saya 1 bulan itu kurang lebih 7 jutaan. Jadi selama saya membuka 1 tahun ini, penghasilan saya berkisar 7 jutaan. Dan modal awal saya sudah kembali di saat warung saya berusia 10 bulan. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi manfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda sekalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.